Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arsam Reski, NIM 08320200053, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelima mata kuliah kearifan lokal dan modal sosial mengenai global warming, dampak global warming dan kearifan lokal yang mampu mengurangi global warming. Pertama-tama mengenai global warming atau pemanasan global. Pemanasan global atau global warming menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, atau peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian sinar inframerah ini dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi yang besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Temperatur global rata-rata setiap tahun dan 5 tahun tampak meningkat seperti pada diagram 2004. Penyebab pemanasan global sendiri yakni efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca dapat dijelaskan dalam rumah kaca atau greenhouse yang digunakan dalam budidaya, terutama di negara yang mengalami musim salju, atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian. Energi matahari panas yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer dan sebagian lainnya tertangkap di dalam greenhouse sehingga menaikkan suhu di dalamnya. Contoh lain dapat mengilustrasi kejadian efek rumah kaca adalah ketika kita berada dalam mobil dengan kaca yang tertutup sedangkan parkir di bawah terik matahari. Panas yang masuk melalui kaca mobil sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, tetapi sebagian lainnya tertangkap di dalam ruang mobil. Akibatnya suhu di dalam ruang lebih tinggi atau panas daripada di luarnya. Selanjutnya, adapun dampak dari global warming atau pemanasan global adalah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam, kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk, kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna, flora memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan kadar air dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara yang berdampak pada tumbuhan sehingga menghambat laju produksi primer. Yang keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat yang sesuai. Yang kelima, peningkatan muka air laut, air pasang dan musim hujan yang tidak menentu. Yang keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Yang ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Dan penjelasan terakhir mengenai kearifan lokal yang saya ketahui yang mampu mengurangi global warming, yaitu ilmu tiga hutan. Ilmu tiga hutan ini dipercaya dapat mengurangi global warming karena bagi suku Sakai di Riau, hutan adalah harta yang harus dirawat sebaik-baiknya. Suku Sakai membagi wilayah hutan mereka menjadi 3 bagian, yaitu hutan adat, hutan larangan, dan hutan perladangan. Di hutan adat penduduk hanya boleh mengambil rotan, damar, dan madu, lebah tanpa menebang pohonnya, sedangkan hutan larangan sama sekali tidak boleh diusik. Sementara hutan
perladangan boleh ditebang atau dijadikan ladang, tapi tidak semua pohon boleh ditebang. Misalnya pohon sialang yang menjadi tempat bersarangnya lebah madu. Selanjutnya, penduduk yang melanggar aturan hukum misalnya didenda atau diusir dari wilayahnya. Hukum berlaku bagi semua orang, bahkan batin atau kepala suku yang tertangkap melanggar atau aturan akan dicopot dari kedudukannya. Menurut saya hal ini sangat efektif untuk mencegah atau mengurangi dampak dari global warming. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tugas kelima kearifan lokal dan modal sosial. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.